Berikan kami sukacita, kegirangan Tuhan di dalam hati kami untuk bersukacita memuji-muji nama Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan. Maka pada saat siang hari ini Tuhan, biarlah segala yang sudah kami dapat terima daripada Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan buat segala yang sudah kami terima daripada Tuhan. Demikian juga saat ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami masing-masing yang ada ini Tuhan, yang sudah duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau ajari hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengantarkan kita ke rumah doa ini saudara dengan kasih-Nya. Dia pimpin kita, diselamatkan kita, diantarkan kita sampai ke tempat ini dengan keadaan sukacita dan keadaan hati penuh kegirangan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sampai pada saat ini tiada akhir ibadah kita saat ini, kita juga tetap diberikan Tuhan kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memberkati kita hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita puji namanya dan kita muliakan di hari ini hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan, untuk menyempurnakan sukacita kita, maka kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan yang kami ajak kita semua dengan tenang untuk duduk di rumah doa ini, supaya suatu kedatangan kita di hari kita hari ini ya sungguh-sungguh membawa berkat dari tempat ini untuk kita bawa kemana-mana masing-masing dan di dalam perjalanan kita. Mari kita langsung buka firman Tuhan yang terambil daripada Amsal. Hari ini saudara kita banyak mendengarkan firman Tuhan dari Amsal. Amsal ayatnya yang ke-17. Amsal pasal 17, maaf. Ayat yang ke-22. Kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan ketiga. Satu ayat saja. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memberikan malapetaka. Puji Tuhan. Haleluya. Salomo, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, adalah seorang raja yang penuh hikmah. Firman Tuhan mencatat sampai hari ini saudaraku, belum ada raja atau tidak ada raja saudara yang kasih yang memiliki hikmah seperti hikmahnya Salomo. Raja Salomo ini juga saudara yang dikasihi sama Tuhan, dia mendapatkan hikmat bukanlah hikmat yang dari dunia atau yang dipelajari saudara daripada dunia ini, tetapi ketika Allah berbicara kepada Salomo, apa yang memberikan aku berbuat kepadamu, Salomo saudaraku tidak meminta kekayaan,
Dia tidak minta juga saya kasih dia miskin. Tetapi saudaraku, dia meminta hikmat kepada kita. Sehingga saudara kasih Allah memberikan roh hikmat kepada saudara. Dalam saudaraku Amsal ini seringkali teman-teman kalau kita baca semua adalah sering kasih ya tentang perkataan hikmat. Dan inilah yang kita baca hari ini Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dia berkata di dalam firman Tuhan di Alkitab ini saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manis. Luar biasa saya kasih firman Tuhan ini kalau kita lihat keadaan manusia saya kasih dalam sekarang ini. Banyak saudaraku ya yang binasa. Banyak saudara Tuhan, orang-orang sekarang ini saudara Tuhan yang zaman ini banyak yang mengalami stres karena saudaraku oleh karena tidak ada di dalam hatinya lagi hati yang gembira. Kalau boleh saya katakan saya kasih hati yang gembira ini adalah hati yang senang. Puji Tuhan. Haleluya. Hati yang senang. Nah sekarang Bapak Ibu teman Tuhan yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah mengenai hati. Hati kita, hati manusia. Pernah saya katakan Tuhan, seseorang berkata kepada saya, dan memang itu nyata saudara yang terjadi. Ada seseorang saudara yang tiba-tiba ya meninggal. Dan keadaannya sudah kasih secara jasmani atau ekonomi boleh dikatakan dia sangat bersyukur. Dan selama ini juga sudah kasih dikatakan dia dalam keadaan sehat. Dan tidak ada saudaraku sakit yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi saudaraku yang dengan Tuhan yang meninggal dengan begitu cepat dan tiba-tiba. Lalu saya bertanya kenapa bisa seperti ini? Tetapi dia mempunyai masalah saudaraku. Hatinya sangat pedih. Hatinya sangat susah. Tidak ada lagi saudara semangat hidup dalam kehidupannya oleh karena sesuatu yang membuat hatinya pedih dan susah. Tidak ada lagi saudara kasih kebahagiaan dan tidak pernah lagi saudara kasih di dalam wajahnya kelihatan wajah yang ceria atau wajah yang bersemangat. Karena dia menceritakan saudara, karena anaknya disekolahkan ke polisi. Tetapi belum lagi saudara kasih sampai tuntas. Dia sudah kawin dengan orang yang lain. Sehingga ketika bapaknya ini saudara orang tuanya ini begitu memperjuangkan anaknya supaya bisa lolos. Tetapi anaknya sudah kasih mengambil jalan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki yang dirindukan oleh bapaknya. Sehingga hatinya sedih dan pedih. Hati saudara yang melakukan. Tetapi saudara yang melakukan kalau kalian dalam firman Tuhan ini, hati yang gembira adalah obat yang manis. Hati yang dimaksud dalam firman Tuhan ini sering kasih nilai hati ini. Kalau ada masih kegembiraan dalam hati saudara, itu akan dapat menjadi obat. Dengan kata lain, saya kasih kalau masih ada hati yang penuh
kehadiran Tuhan, apapun saudara kasih yang dihadapi, itu saudara tidak akan dapat untuk menekan, karena ada hal yang gembira dan sukacita dalam hidup kita. Kita akan mampu saudaraku masih tetap hidup dan berjalan saudara Tuhan dengan penuh semangat dan kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang mati. Saudara boleh lihat saudara kasih seseorang yang memiliki hati yang selalu saudara kegembiraan dalam hatinya dan kebahagiaan. Kita lihat di saudara Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Tuhan. Sepertinya umurnya sudah banyak, tetapi wajahnya selalu terkasih, ya, masih hidup. Puji Tuhan. Wajahnya kelihatan terkasih masih muda. Wajahnya selalu terkasih kita lihat. Ada kebahagiaan yang selalu dalam kehidupannya, sehingga terkasih hidup dalam wajahnya menunjukkan sesuatu. Ada sesuatu yang selalu indah dalam kehidupannya, karena ada hal yang berbeda selalu dalam hatinya. Itu yang membuat saudara memang. Ini Bapak Ibu berkenan Tuhan, supaya kita yang meraih hati yang gembira di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Dan saudara mau kita baca beberapa bagaimana mendapatkan hati yang gembira ini. Bukan ukuran yang saudara menemukan, ya, dari tiada dunia yang bisa kita terapkan membuat kita hati bahagia dan gembira. Bukan di sana. Ini saudara Tuhan. Maka saudara Tuhan, inilah obat yang manjur bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya saudara yang dimaksud oleh Salomo di sini, hati yang gembira saudaraku yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan hati gembira saudaraku, banyak memang hati yang gembira, tetapi bukan tolak ukur dengan firman Tuhan. Bukan oleh karena saudara kasih firman Tuhan, tetapi saudara kasih yang dimaksud oleh Salomo ini, hati yang gembira saudaraku adalah oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan dalam firman semangat yang patah menderita Tuhan. Semangat yang patah saudaraku. Kalau sudah semangat tidak ada lagi saudara firman Tuhan. Walaupun saudara firman Tuhan disediakan makanan yang enak, disediakan saudara kasih makanan yang lezat, dan dibuat hiburan apapun saudara yang dibuat untuk menghibur. Kalau sudah semangat patah, saudara firman Tuhan tidak mungkin lagi saudara kasih, ya, bisa hidup dengan penuh sukacita. Kalau semangat sudah patah, kalau semangat sudah tidak ada lagi dalam kehidupan seseorang, maka tertimbul saudara sakit penyakit. Timbul sakit penyakit saudara ketika sudah tidak ada lagi semangat. Tidak perlu lagi saudara kasih melakukan sesuatu. Tidak mungkin lagi saudara bisa bergerak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kalau sudah semangat sudah patah, tidak ada lagi saudara semangat dalam kepribadian seseorang itu saudara dengan Tuhan, maka dia saudara, ya, sudah dekat kepada kehancuran dan kejatuhan saudara dengan Tuhan. Kalau tidak memiliki semangat. Ini saudara kasih nama Tuhan. Itu sebanyak saudara kasih. Kalau kita pelajari lagi dalam firman Tuhan, bagaimana saudara kasih dikatakan dalam firman Tuhan. Coba dulu kita baca dalam firman Tuhan ini di dalam Amsal. Kita baca dulu Amsal pasal 12 ayat 16. Haleluya. Haleluya. Kita baca ini teman-teman ini.
Demikian firman Tuhan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Puji Tuhan. Hati orang berkesusahan buruk semuanya. Sama seperti firman Tuhan, kalau sedang mengalami hari-hari yang susah di dalam hatinya, dalam kesusahan, waktu-waktu kesusahan saudara kasih, semuanya yang saudara kasih akan mengganggu. Tetapi saudara yang berada dalam firman Tuhan ini, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa saudara firman Tuhan. Salomo ini mengatakan ini, hati yang bergembira selalu hatinya berpesta. Selalu saudara kasih bersuka-cita. Selalu saudara kasih ada semangat dalam kehidupannya. Selalu ada puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau sudah hati gembira saudara dengan Tuhan, apapun saudara yang dialami, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Daud saudara yang hamba Tuhan, dia selalu saudara kasih mengucap syukur kepada Tuhan, karena hatinya selalu bergembira. Selalu bergembira saudara kasih, sehingga kalau kita baca di dalam Mazmur ini, Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu dia memuji Tuhan, sampai dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Ada saudara kasih sesuatu yang ajaib dan indah di dalam hati Daud ini, saudara. Hatinya selalu berpesta. Saudara, bagaimana orang yang berpesta seperti Tuhan? Orang yang berpesta itu saudaraku, di sana ada kebahagiaan. Berpesta yang dimaksud oleh Tuhan bukan berpesta seperti yang ada dalam dunia. Tapi kalau sudah Tuhan berkata berpesta, hati yang gembira seperti orang yang berpesta. Hatinya selalu berpesta, selalu di dalam hati ini ada selalu kebahagiaan. Ini mereka Tuhan yang perlu saudara kita lihat di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat lagi saudara firman Tuhan ini, di mana dikatakan Salomo lagi di ayat pasal 15 kita lihat kita. Haleluya. Coba jangan Pak. Ayat 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati membatalkan semangat. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira dikatakan dalam firman Tuhan ini membuat muka berseri-seri. Puji Tuhan. Hati yang gembira. Jadi sebenarnya firman Tuhan, kalau sudah hati bermasalah, tidak mungkin lagi saudaraku kita bisa berdoa. Maka hati ini saudara Tuhan, Salomo ini dia mencoba saudaraku supaya kita mengerti saudara kasih ya hati kita ini, karena dari hati inilah semua saudaraku memancarkan ya di dalam hidup kita ini saudara. Hati yang bergembira, kata firman Tuhan saudara Tuhan kata Salomo, membuat muka berseri-seri. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebenarnya saudara Tuhan, untuk kita dapat kepada Tuhan, kalau hati kita sudah bergembira, maka badan kita saudaraku akan berseri-seri memuji Tuhan, mengangkat suara kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kalau sudah ada hati yang penuh kegembiraan di dalam hati kita, saya yakin itu saudaraku, itu akan menjadi satu persembahan yang dapat kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Kalau sudah ada hati di dalam hati ini kegembiraan saudara, itu akan menunjukkan wajah kita
akan berseri-seri. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Namun saudaraku, kalau sudah ada masalah dalam hati, ya, kalau sudah ada masalah dalam hati ini, saudaraku, tidak mungkin sore kali bisa kita untuk menunjukkan wajah kita berseri-seri. Tidak mungkin bisa. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang bergembira membuat muka berseri-seri. Maka saudara Tuhan, kita harus mereka mengusahakan, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan supaya hati kita dijamah. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya hati kita diberikan Tuhan kedamaian. Karena hati ini yang terutama, saudaraku, yang dilihat Tuhan. Bukan wajah kita, saudaraku, tapi hati ini dulu, saudaraku, yang akan dilihat oleh Tuhan. Apakah di dalamnya, saudaraku, masih ada persoalan, ada masalah, ada gangguan di dalam hati saudara kasih Tuhan, maka tidak mungkin saudaraku bisa kita dengan sukacita dalam kepada Tuhan. Tidak mungkin saudaraku kita bisa dengan hati yang tulus ikhlas datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Kalau masih ada saudaraku dalam hati ini gangguan-gangguan, dengan kata lain, kalau masih ada kepedihan di dalam hati kita, saudaraku, maka itu akan membuat kita saudara Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan akan terbangun. Maka saudara Tuhan, hari ini saudara perlu kita bergumul kepada Tuhan supaya hati kita dibereskan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebenarnya saudara Tuhan masuk ke dalam ibadah saudara Tuhan. Ada orang yang tidak mampu untuk bersuara. Ya. Kalau sudah ada masalah dalam hati saudara Tuhan, saya ajak untuk rumah saudaraku. Kalau sudah ada masalah dengan istri, maka saudaraku tidak ada lagi wajah yang menunjukkan wajah yang semangat dan berseri-seri. Selalu ada wajah yang muram, ya, muka yang muram ketika sudah ada masalah di dalam hati. Saudara pernah mungkin mengalami hal seperti ini. Walaupun saudara yang dalam Tuhan, bagaimanapun kita buat mereka hamba Tuhan, ya, selalu ada mereka hamba Tuhan tidak kesesuaian karena hati sudah mulai. Tapi kalau hati sudah senang, saya yakin di dalam rumah tangga saudaraku, sepertinya kalau ada hati yang senang, istri senang, anak senang, bapak senang, di dalam rumah itu sepertinya ada saudara yang sejahtera. Kemudian Tuhan sepertinya turun di sana. Puji Tuhan. Kalau sudah ada hati yang senang dan gembira, istri senang, anak ada hati yang senang, suami juga ada hati yang senang. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah kita juga mereka memiliki hati yang senang dan gembira. Maka di sana saudara akan turun dan sejahtera Allah dan kemuliaan Tuhan akan terjadi di sana saudara. Puji Tuhan. Saya pernah saudaraku bersama dengan orang Korea. Dan lihat bagi-bagi mereka sungguh hati mereka sungguh bergembira saudara. Mampu mereka berkata saudaraku, begitu kita bangun dari tidur, good morning sampai ke sini. Good morning, semua. Ya. Dan saudara lagi hanya bertemu saja begitu bangun. Kenapa saudara? Karena ada memang saudara kita dalam Tuhan, hati yang senang di dalam hati. Puji Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku yang di dalam rumah tangga kita apakah pernah berkata begitu bangun dari tidur, shalom mama,
selalu apa? Ini saudaraku, begitu kamu sudah persoalan yang ada, terus masuk kepada persoalan bersungguh-sungguh, tidak ada kelihatan kegembiraan dan kesenangan dan sukacita. Banyak seperti itu saudara-saudara. Begitu kamu saudaraku sudah mulai bertekad, tetapi saudara firman Tuhan luar biasa sampai kasih firman Tuhan ini. Hal yang boleh kita membuat membuka berseri-seri. Kita boleh berpikir ini saudara akan firman Tuhan. Kalau ada hal yang senang di dalam hati kita, kalau ada hal yang penuh kegembiraan di dalam hati kita, maka wajah saudara akan menunjukkan ada wajah yang berseri, ada wajah yang penuh kebahagiaan saudara. Kalau sudah ada saudaraku, hati yang gembira ini di dalam hidup kita, hati yang senang ini saudara dalam hati kita. Ini saudara firman Tuhan, supaya kita pastikan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, supaya selalu ada hal ini dalam kehidupan kita. Ini yang perlu saudara firman Tuhan. Ada perkataan Bapak berkata, kata dunia berkata firman Tuhan, ayo waspada soal nilai datang umur. Tetapi kalau sudah hati, susah terus dalam hati saudaraku. Tidak pernah mereka semua dinikmati berkat Tuhan yang sukacita. Tidak pernah saudara bersyukuri apa yang saya berikan Tuhan kepadanya saudara kasih, sehingga hanya kesusahan dan keberian hati yang ada di dalam hatinya, sehingga saudara firman Tuhan timbullah penyakit selain firman Tuhan. Ya, timbullah penyakit selain firman Tuhan. Karena saudara firman Tuhan, dari hati inilah saudara firman Tuhan. Kalau sudah mudah-mudahan hati, kalau sudah susah hati saudara kasih, maka saudara akan mampu. Maka saudara hari ini kita coba, kita mengambil firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya hati kita saudara kasih, wajah kita menunjukkan wajah yang berseri-seri saudara, bukan lagi seperti wajah-wajah orang dunia. Ya, wajah-wajah perkumpulan saudara bersama kita. Ya. Kalau sudah dekat wajah kita berseri-seri, ya, kita pun bertemu dengan dia, sungguh sangat senang saudara. Tetapi kalau wajah sudah muram, apa yang terjadi? Orang lain akan takut untuk bertemu. Apa dikatakan? Angket itu yang juga. Apa yang kalau kalian pandang, ya, waktu saya mau belajar, yang pertama yang dilihat wajahnya itu cewek itu di rumah, di garis itu. Apakah wajahnya senang? Ya, apakah wajahnya agak wajah yang gembira, wajah yang memang, ya, wajah-wajah bersahabat, bahkan yang kenalan, atau berapa? Ya, seperti orang yang ini sangka bagi Tuhan, Yusuf marka asal merupakan Tuhan. Tuhan itu, kalau kita sendiri, kalian itu sudah wajahnya sudah. Tapi coba begitu wajahnya kalian angker, kesal, lu sangita. Begitu. Kami keluar dari orang selalu bertanda sama orang ini, bertanda sama malam. Kami lihat. Kalau sudah serap, angkat saya lihat, tanya ini membangun, terus begitu. Cewek-cewek ini, jangan wajah-wajah bukan. Terus garis, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini orang percaya. Kami dulu orang kasih mereka, ya, sukacita kita lihat mereka ketawa di rumah. Wah, salam, kayak gitu. Maka sedang Tuhan hari ini adalah hati gembira sebagai dalam manusia. Ya. Ini menunjukkan saudara orang-orang yang sudah,
ya percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan. Jadi saya kasih menunjukkan orang-orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan. Ada saudara mereka saling gembira dan menunjukkan ya wajah yang berseri-seri. Seperti kami pernah saya katakan saudara dengan Tuhan, ya, setiap apapun mereka saudara sama Tuhan, ya, kalau sudah memang hati sudah tinggi, tak mungkin bisa cantik kalau dia sudah. Ya. Walaupun ya, saya itu sampai 5 macam benangnya. Begitu yang kuning harus, begitu lagi yang merah harus, begitu lagi yang hitam di mata, dan begitu lagi di bibir dan sebagainya. Walaupun seorang dibuat itu, kalau tidak saya kasih wajahnya berseri-seri, tidak ada hati yang gembira dalam hatinya. Ya, kalau sudah hatinya pedih, murah, pasti tidak cantik. Kalau tidak. Dan mungkin saya kasih ya, ceritakan istri saya ini. Kalau dia saya kasih marah, mau ke gereja, walaupun begini, ya, kami panik itu. Tidak pernah ceritakan. Tapi saudaraku walaupun dia di makeup, ya, hanya sederhana saja saudaraku. Kalau ada hal yang gembira berseri, dia bernyanyi sambil hanya bagimu Tuhan. Jadi dengar-dengar seperti itu saya indah. Jadi semangat saya. Itu lebih kenal harus dicuci. Tapi kalau berapa apapun bilang masalah nasi itu enak-enak. Mama, mau main. Asal bulan Ramadan, kalau kita saudara itu dari mungkin saudara mau pasti saudara mau ada bahagia. Ya karena memang wajahnya berseri-seri sehingga saudara dia sambil memasak dia menjadi kepujian kepada Tuhan. Ini rumusnya saudara. Kalau sudah ada hati yang gembira, itu akan menghasilkan wajah yang berseri-seri. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sudah hati pedih saudara, apa yang terjadi seringkali kalau sudah hati kita pedih, hati kita susah, ada hati yang benci saudaraku, di dalam hati ini yang bertahan saudaraku, tidak mungkin lagi saudara menghasilkan wajah yang berseri-seri, tetapi menghasilkan wajah yang muram. Karena sudah ada dosa dalam hati saudara dengan Tuhan. Ini semua yang dikatakan saudara dalam kejadian apa ini? Karena ada dosa dalam hati kalian sehingga wajahnya muram. Dia tidak bisa menunjukkan wajah yang penuh sukacita, wajah yang berseri-seri, karena sudah ada kepedihan hati dalam hatinya. Kain saudara seperti ini yang dialami. Tuhan berkata kepadanya, kenapa hatimu muram? Karena saudara kain sudah memiliki hati yang benci dalam hatinya. Dia benci saudara kepada Habel. Karena memang saudaraku, menurut firman Tuhan ini, Habel mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Kain juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban yang Habel saudara kasih adalah saudaraku domba. Dia persembahkan kepada Tuhan hasil yang diternaknya saudaraku. Kain juga mempersembahkan hasil daripada tanahnya yang dia kerjakan. Tetapi persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan habis. Sehingga ketika Kain melihat saudaraku, persembahan habis yang diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan yang diterima, lalu saudaraku dia mulai benci kepada Habel. Mulai hatinya bermasalah saudaraku. Mulai dalam hatinya ada kebencian, ada dosa saudara kasih dalam hatinya, sehingga tidak mampu bagi dia saudaraku untuk menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang muram. Ini saudara dengan Tuhan. Sehingga karena Kain saudaraku sudah memiliki hati yang benci, lalu dia berencana untuk membunuh Habel saudaraku. Dia ajak pergi ke satu tempat, lalu tiba-tiba dia menghukum adiknya saudara Tuhan.
sehingga meninggal dan darahnya tersebar di bumi. Kenapa ini terjadi saudara kasih? Ini masalah hati. Hati yang benci saudara. Memang kalau ada dosa dalam hati, kalau sudah ada kebencian di dalam hati saudara, tidak mungkin bisa kita bergembira saudara kasih. Tidak mungkin bisa apa ini berkah Tuhan untuk menunjukkan kepada kita wajah yang diberkati oleh Tuhan, wajah yang sudah dibaharui oleh Tuhan, wajah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika masih ada di dalam hati ini saudara yang tidak beres, maka tidak mungkin itu menghasilkan wajah yang sudah dipulihkan, yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka kita berusaha, kita berjuang, kita bertumbuh saudara menyingkirkan ini dari dalam kehidupan kita. Saya melihat mereka sedang firman Tuhan ini kayak gini, dia memiliki iri hati kebencian, sehingga saudara dia membunuh sampai meninggal mereka. Sehingga Allah mengusir dia saudara kepada pemerintahan. Maka sekarang Tuhan ini perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya kita menjaga hati kita. Karena hati kita serta Tuhan, sumber Tuhan kita berbicara dan hati kita ini serta Tuhan yang meminta kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan terus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini apa yang kita lakukan? Saya bilang, kamu sudah kasih sama ini menyampaikan pertemuan ini. Ini memang sesuatu. Orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan seperti inilah. Orang-orang yang sudah dibaharui, orang-orang yang sudah suci oleh Tuhan. Gereja Tuhan sudah akan masuk kepada hal yang disampaikan oleh Salomo. Gereja Tuhan akan hidup seperti ini. Jemaat Tuhan akan hidup seperti ini, saudara. Karena jemaat Tuhan, karena orang-orang percaya supaya kasih sesuai dengan firman Tuhan bahwa hati kita telah disucikan oleh Tuhan. Maka kalau sudah hati kita disucikan oleh Tuhan, maka ini saudara kasih akan keluar daripada kehidupan kita. Pribadi kita saudara kasih pribadi yang seperti firman Tuhan yang kita baca dan disampaikan oleh Raja Salomo ini saudara kasih. Hati yang gembira akan menunjukkan saudara kasih wajah yang berseri-seri saudara Tuhan. Itu sebenarnya saudara kasih kalau iman bermasalah datang dari rumah selalu ditahan dalam hati. Ketika dia jatuh dari situ bernyanyi, dia mungkin dia bisa bersukacita. Sebelum dia meminta kepada Tuhan, sebelum Tuhan memulihkan hatinya, menyucikan, memperbaiki hatinya, maka saudara Tuhan tidak mampu bersukacita. Tapi saya mengatakan kepada kita hari ini, kalau masih ada persoalan datang dalam gereja ini, mari berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, minta penyucian kepada Tuhan, minta persatuan dengan dalam kita, supaya hati kita dibereskan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga saudara ketika kita diajak dari sini berdaya sukacita, maka kita akan bisa bersukacita, menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang diberkati Tuhan, wajah yang dipulihkan oleh Tuhan, wajah yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sudah Tuhan rahasia. Ini sebenarnya Tuhan kalau sudah hati bermasalah tidak mungkin bisa saudara. Karena juga saudara kasih banyak di dalam generasi saya ini. Karena kami saudara kasih satu tidak apa. Karena tidak apa nanti. Ya saudara tahu kenapa kembali dari seperti apa? Satu minggu saling diam. Kalau saya mungkin saya mendiam seseorang, lebih bagus saya dipukul sekali, tapi jangan diam lagi. Ya, karena itu saya kalau tidak orang diam sama saya jadi milik saya. Ya, terus tapi saya coba ini diam ya. Lalu saudaraku, kenapa bisa kembali kami saling mengenal? Begitu dulu ya, maaf ya, Allah dulu datang ke rumah kita. Begitu datang ke rumah, masih begitu besar mereka. Belum, wah, kalau simpel, belum. Maaf. Ya. Langsung dia bilang istri saya, "Ma, bikin kopi." Iya, Pak. Cakap. Begitu orang-orang
Status cakapan itulah sudah diberikan. Ya, terus orang semua harus kita maaf kita bikin mobil, ya, padahal ada 1 minggu sudah dikasih, itu ada kalau biasa, mungkin masih panjang. Kenapa? Ya, tidak ada soal. Jadi kalau ada sertifikasi seperti itu orang kita coba ambil selesai. Di Tuhan. Tuhan. Saya berdoa bahwa kita makan tak orang besar ada manusia. Karena mungkin mau bersama anak kita yang belum ada itu. Kalau kita tidak mungkin. Ini kita harus. Kenapa sertifikasi bisa terjadi? Karena hati memang saudaraku sudah bermasalah. Tetapi kita juga kata sertifikasi kalau kita baca lagi sertifikasi Tuhan ayatnya yang coba kita lihat dari sekitar firman Tuhan ini sertifikasi Tuhan Amsal 11 ayat 25 ini sertifikasi itu membuat ya coba kita lihat ini Amsal 11 ayat 25 ini coba kita baca ini coba kita baca. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Ini masalah hati saudara. Memang saudara, kalau hati kita dalam hati, kekhawatiran ini seringkali bisa menimbulkan banyak hal. Ya, bisa masuk dalam dosa. Ya, bisa juga saudara seperti orang-orang yang di atas sana dari korupsi, bisa juga suatu menghal dan segala cara. Kalau sudah hati saudara selalu ada kepikiran, ada kegelisahan, maka akan menimbulkan orang tumpuk. Artinya saudara cepat tua. Ya, kenapa tadi saya saudara orang-orang yang sudah terlalu banyak berpikir saudara kasih, ya, hatinya terlalu banyak memikirkan yang dalam dunia ini, ya sampai susah oleh karena ya memikir-mikirkan yang ada dalam dunia ini saudaraku. Dia bisa cepat tua sebenarnya. Tapi biasanya orang yang selalu bergembira saudaraku, orang yang selalu bersuka cita itu, dan mulia saya kasih selalu saudaraku, ya penuh dengan kegembiraan dan selalu panjang umur dan selalu wajahnya seperti menunjukkan wajah yang muda saudara. Kenapa saudara Tuhan? Ini karena ada sebab dalam hatinya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Dibaca lagi Pak. Tetapi pasal 12 tadi. Demikian. Ya. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Iya, haleluya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perkataan yang baik sekali. Maksudnya saudara yang ada melakukan perkataan yang baik ini, ya. Artinya bukan saudara yang berkata baik kepada saya, ya. Tetapi kalau saya selalu berkata yang baik, ya, berkata yang menyenangkan hati orang, perkataan saudara Tuhan membangun, perkataan saudara kasih yang menghasilkan hal yang baik, hal yang baik saudara pada lidah kepada orang lain. Saudara sendiri akan merasakan saudara bagaimana hasilnya komunikasi saudara rasakan dalam saudara. Itu akan menjadi satu kegembiraan di dalam hidup. Coba kalau kita saudara yang berkata selalu berkata bohong, dusta, perkataan yang bohong, perkataan yang ya tidak baik, apa yang terjadi dalam hidup kita ini saudara? Dengan sendirinya saudara kita akan bisa saja melakukan ya mengurung hati kita. Tetapi saudara teman-teman, tetapi perkataan yang baik akan menggembirakan dia. Ini membuat kita terkasih semakin ada sesuatu hal yang gembira dalam hidup kita. Kalau ada selalu terkasih perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang kebenaran terkasih, ini saudara akan membuat kita berbahagia, akan menimbulkan menghasilkan terkasih kegembiraan dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu terkasih ada perkataan yang baik yang keluar daripada kehidupan kita, itu terbukti saudara oleh teman-teman kita baca dari teman-teman ini. Bagaimana juga dikatakan kita di dalam teman-teman. Kalau kita baca teman
Amsal 16 ayat 4. Kita lihat kita itu lagi kali. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 24. Ya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia. 16. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi Pak, dibuat lagi. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, firman Tuhan harus dilakukan. Ya. Amsal yang kita lakukan sebagai kasih, apa yang disampaikan Amsal. Ini saya kasih. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Coba saya kasih kita lakukan firman Tuhan. Ya. Supaya saudaraku, ketika perkataan kita menyenangkan Tuhan terutama, ya, menyenangkan sesama, menyenangkan serikasi keluarga kita, perkataan kita harus serikasi, ya, kita kontrol dan kita bentuk sesuai dengan firman Tuhan. Supaya itu saudara katakan di sini, karena perkataan yang menyenangkan itu serikasi seperti sarang madu, manis bagi hati. Sarang madu, saudara tahu sarang madu? Di sana saya kasih ada tetesan-tetesan madu yang manis mereka sama Tuhan yang menetes. Itu digambarkan saya kasih perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, saudara. Itu akan menjadi saya kasih sama Tuhan manis di bagi hati. Bagi hati orang lain, bagi hati saya, bagi hati keluarga kita, terutama bagi Tuhan. Perkataan yang menyenangkan itu saudara. Perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Perkataan yang membangun saudara oleh karena Tuhan. Perkataan saudara perkataan yang bisa menolong orang, yang bisa mengarahkan orang kepada kebenaran. Itu juga perkataan yang menyenangkan saudara karena Tuhan. Maka firman Tuhan saya mengajak kita saudara karena Tuhan supaya sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 16:24 ini perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati. Ya, kalau sudah hati perkataan kita menyenangkan, tidak mungkin saudara kasih orang lagi, tidak mungkin lagi hati saudara kasih menjadi hati Tuhan. Tapi ketika saudara kita mau mengatakan, ya, perkataan yang menyenangkan itu saudara karena Tuhan, itu dikatakan dalam firman Tuhan yang seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Obat bagi tulang saudara firman Tuhan. Kita akan memiliki kekuatan saudara oleh karena perkataan yang menyenangkan itu firman Tuhan. Memang kalau perkataan yang kita menyenangkan, ya, bisa kasih, ya, orang lain saudara menjadi bisu bagi orang lain, ya, bisu bagi kita ketika kita sudah tidak mampu lagi perkataan yang menyenangkan, perkataan yang tidak baik sebagai anak Tuhan, ya, perkataan mungkin yang menyinggung orang lain sebagai anak Tuhan. Itu akan menjadi penyakit sebagai anak Tuhan, baik bagi hati. Tetapi ini saudara firman Tuhan, sungguh luar biasa saudara kasih Amsal ini, Raja Salomo ini saudara kasih menerangkan kepada kita, supaya kita masuk kepada firman Tuhan ini, supaya kita mulai saudara kasih belajar kepada firman Tuhan ini dan menerapkan ini dalam kehidupan kita, supaya kita saudara kasih nampak orang-orang yang sudah dipulihkan jiwa baru oleh Tuhan, bukan lagi saudara kasih hidup seperti orang-orang dunia. Walaupun memang kita hidup dalam dunia ini, tapi kita bukan lagi seperti orang-orang dunia. Tetapi saudara kasih kita suruh menjadi orang-orang keluarga surgawi saudaraku yang sudah dibawa Tuhan, yang sudah dibawa oleh Tuhan, menyampaikan, memiliki perkataan-perkataan yang menyenangkan saudara.
Karena itu cara dalam firman Tuhan seperti sarang madu manis bagi hati, obat bagi tulang. Kalau firman Tuhan, cobalah ya anak-anak Tuhan sudah Tuhan. Mana-mana kita sampaikan teman-teman juga kita ya menyampaikan menjadi perkataan-perkataan yang menyenangkan. Yang lain, kalau cara teman-teman ini perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran saudara teman-teman. Dengan kebenaran ada kasih. Setiap perkataan kita selalu ada di dalam kasih saudara teman-teman. Sehingga ketika teman-teman itu menjadi ubah. Saudara melihat di perkataan Tuhan bagaimana saudara kasih ya kalau kita pergi dokter begitu sumpah dengan para perawat-perawatnya bagaimana mereka melayani kita kalau mereka dengan lembut berkata ya dengan enak mereka berkata mereka sudah pelajari bagaimana cara menjamu pasien menjamu tamu-tamu saudara mereka sudah pelajari semua berlaku seperti itu sehingga mendengar suaranya ada kita kata-katanya seperti teman-teman ya dalam hal kita ada kedamaian dan ketenangan sepertinya terlalu maka seperti kasih ya Salomo yang perlu jemaat ini saudaraku sungguh-sungguh seperti kasih yang disampaikan ini berlaku dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti saya ceritakan selain Tuhan saya bersama gereja mereka berkasih begitu indah untuk menjaga kita di sana semua yang mereka sampaikan menyenangkan hati semua teman-teman sehingga hanya sampai kita di sana hanya berbicara dengan penerima tamunya hanya penerima tamu menyambut kita sudah mulai hati kita ada kegembiraan dan sukacita dalam hati mereka belum lagi ada firman apalagi sudah ada firman saudara. Kalau sudah hati kita mereka mulai ya sukacita hati kita mulai dengan suka senang maka ketika firman disampaikan mulai mereka hati kita untuk tertuju kepada Tuhan kita. Itu sebanyak apa itu karena Tuhan hari ini saya mengajak kita cobalah hati kita selalu ya kita bereskan sebagai Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan supaya hati kita disucikan dipulihkan oleh Tuhan supaya tidak ada lagi seperti dalam hati kita ini ya hal-hal yang duniawi hal-hal kegelapan seperti teman-teman kita minta itu kepada Tuhan supaya itu dibersihkan supaya kita pun hidup dalam dunia ini sama seperti teman-teman selalu ada wajah yang berseri-seri saudara teman-teman bukan lagi wajah yang kurang baik kita dengan rumah tangga baik kita dengan pelayanan supaya wajah kita selalu berseri-seri maka selalu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan bereskan Tuhan sucikan Tuhan kuduskan hati kita kalau sudah hati kita senang seberat apapun yang kita kerjakan itu akan bisa kita kerjakan puji Tuhan puji Tuhan kalau sudah senang apalagi kita Tuhan itu senang ya apa saja pun yang kita minta itu Tuhan yang memberi kalau sudah senang sudah senang puji Tuhan ya. Kalau kita sudah senang kalau kita sudah bergembira kalau kita sudah bersuka cita hati kita maka saya dengan percaya seberat apapun sesulit apapun yang kita akan kerjakan di dalam pekerjaan kita dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita saya yakin karena hati kita sudah senang maka itu dapat kita kerjakan semua haleluya kalau sudah hati kita tidak senang seringan apapun kerja itu tidak mungkin bisa kita kerjakan bahkan bisa mencelakai diri kita kalau sudah hati kita bermasalah jadi sebanyak saya berbicara sesuatu ketika dia hati kawan saya bermasalah ya dia bermasalah dengan saya apa sesuatu yang terjadi ya yang marah dia tendang dia dibayang saya sehingga kakinya membakar akhirnya masuk di dia kalau dikurang ada di dia ya di dunia ini bersama bahwa ada dunia yang seperti ini ditendang besi saudara coba karena sudah hati tidak senang ya tapi kalau hati senang saudara hati gembira seperti dalam Tuhan hati bersuka cita maka saya yakin saudara kasih oleh Tuhan seberapa apapun saudara kasih kita kerjakan sesulit apapun saudaraku karena hati sudah senang
Ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini firman mengajari kita supaya selalu hati kita bergembira, bersedih-sedih saudaraku. Inilah salah satu bukti orang-orang yang sudah hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan. Ini Tuhan. Oleh sebab itu saya nanti kalau keluar dari gereja ini sampai ke rumah, tunjukkanlah bahwa engkau sudah bertemu dengan Tuhan hari ini. Tunjukkanlah wajah yang berseri-seri. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Tidak lagi wajah yang muram. Kalau ada wajah yang muram, berarti ada masalah dalam hati. Hari ini beresta minta kepada Tuhan supaya Tuhan lihat hatimu. Tuhan akan sucikan, Tuhan akan putuskan dan perbaiki semuanya itu. Sehingga engkau mampu bersukacita, engkau mampu bergembira. Wajahmu menjadi wajah yang berkata oleh Tuhan pada tempat ini. Wajah yang sudah dibaharui oleh Tuhan, kehidupan yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya kita seterusnya, mari kita perkumpulkan saudara dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya hati yang gembira itu saudara kita saudara. Itulah yang bisa menghadapi segala tantangan dan saudara-saudara dalam hidup kita. Seperti kata tadi, seperti Paulus dia dapat menanggung segala perkara di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Dan yang percaya segala perkara dapat kita tanggung kalau sudah Tuhan ada bersama kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahmat Tuhan, sedikit firman Tuhan ini saya rahmat Tuhan. Ya, biarlah kita rahmat Tuhan, firman Tuhan ini selalu ada di dalam hati kita dan kita lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu hari ini terpujilah Tuhan, mulia dan Tuhan kita yang agung. Kita boleh sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saya rahmat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita dapat berdiri dan undang dengan ke depan dan sengir supaya kita menyanyi Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian kepada Tuhan supaya dengan pujian ini saudara kita akan merasakan ada kekuatan yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita bantu berdiri semua. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan kepada Tuhan. Tekadku hari ini, haleluya. Kami mengundang nanti kita dalam doa. Bapak setua kami, MC Homi kita dalam doa hari ini. Mendoakan saudaraku firman Tuhan ini supaya firman ini bekerja dalam hidup kita. Firman ini sungguh-sungguh saudaraku kita terlampau di dalam hati kita. Sehingga saudaraku kita sebagai orang percaya menentukan kepribadian yang penuh sukacita. Oleh sebab itu saat ini kita akan berdoa juga kepada semua jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan dipimpin Tuhan terus sehingga jemaat Tuhan hari demi hari semakin kuat dan semakin mampu untuk selalu datang kepada